minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia nikmat sehat dan nikmat sempat hingga pada pagi hari ini, mengawali hari di hari Ahad terakhir di penghujung bulan Desember di tahun 2023, kita bisa berkumpul, masih bisa sharing thalabul ilmi di kesempatan yang mulia pada subuh, tidak tertidur lagi karena saking beratnya dan saking besarnya pahala itu ketika habis subuh. Barang siapa yang tinggal di masjid sampai menjelang matahari terbit, dan kemudian setelah matahari terbit itu kurang lebih 15 menit, kemudian sholat syuruk, maka Allah berikan pahala haji dan umroh sempurna. Jika pahala haji umroh sempurna, jarang-jarang ini memang balasan pahala itu pastinya tidak sama dengan kenyataannya ketika haji dan umroh yang sebenarnya, pasti tidak tetapi ada Rasul memberikan motivasi dalam beramal, motivasi dalam beribadah, sehingga seseorang yang bangun dan pergi ke masjid di waktu subuh tiap hari kemudian tetap tinggal di masjid sampai menjelang matahari terbit. Kemudian matahari terbit itu kurang lebih beranjak sampai satu hasta atau kurang lebih 15 menit setelah terbit matahari. Kemudian sholat 2 rakaat di waktu itu. Ada yang mengatakan ini adalah waktu duha pertama, ada yang mengatakan inilah sholat sunnah isyraq, sholat sunnah setelah matahari terbit, setelah, bukan pas matahari terbit, bukan karena nggak boleh juga, haram ketika matahari terbit kita sholat, mirip-mirip penyembah matahari dong kalau gitu karena matahari terbit pas kuning merah itu mau muncul, kita sholat itu nggak boleh, haram. Tapi kurang lebih sekitaran matahari telah diangkat satu hasta ketika kalau di tombak itu ditancapkan satu hasta. Sekarang kurang lebih 15 menit lah setelah matahari terbit. Nah, jika itu kita lakukan tiap hari, Pak, pahala kita seperti pahala haji umroh, sempurna. 3 kali Nabi mengatakan sempurna. Tapi berat nggak, Pak? Berat nggak, Pak? Tiap hari berat nggak kita? Iya, berat. Rasanya kaki ini tidak bisa bertahan lama. Untuk setelah salam itu paling doa, kemudian zikir, saya langsung pulang ke rumah. Pun di rumah pun sebenarnya nggak apa-apa, cuman diem aja atau tiduran juga. Nah, itulah beratnya, karena pahala itu Allah sisipkan, disiapkan dengan kesulitannya. Maka kalau pahalanya besar, pasti kesulitannya besar. Pahalanya itu besar, Pak, seperti haji dan umroh. Sekarang haji, kuota haji selain dibatasi mahal, 96 juta dari 105 juta di DPR, di hak angket atau jadi berkurang lah dari 105 juta jadi 96 juta. Kalau yang sudah terbiasa dulu udah daftar haji 25 juta, maka sisanya tinggal berapa puluh juta. Tapi ada namanya manfaat. Jadi 25 juta uang disimpan itu beranak pinak kalau di bank. Katanya dihitung 40 juta keuntungan dari uang 25 juta si calon jemaah haji itu dalam sekian tahun dikumpulkan. Menurut Andrian itu
maka dikurangilah 40 juta. Maka 96 juta dikurangi 40 juta. Berarti 56 juta harga naik haji itu. Dikurangi 25 juta yang sudah di DP, maka sisanya kurang lebih sekitar 30 juta, 31 juta. Kurang lebih itu yang harus dibayarkan lunas pada bulan-bulan ini, Januari, Februari, Maret ini. Karena Mei sudah mulai ada kloter yang berangkat, ya. Itu sekilas perjalanan haji. Berat nggak? Bayar 100 juta atau bayar 96 juta untuk haji, berat nggak, Pak? Bukan hanya masalah berat uangnya, tapi antrinya lah lama. Betul nggak, Pak? Antrinya lah. Ada yang nggak antri, ada nggak? Ada. Haji Furoda. Haji Furoda daftar sekarang, insya Allah besok Mei Juni langsung berangkat. Ya, tapi bayarnya sekitar 500 juta sampai 600 jutaan. Ya. Tambah berat nggak, Pak? Tambah berat nggak? Pak, tambah berat nggak? Tapi lebih berat mana? Tinggal di masjid setelah subuh sampai matahari terbit, 15 menit setelah itu sholat 2 rakaat. Itu Bapak dapat pahala haji dan umroh. Berat mana? Berat bayar uang 600 juta atau duduk di masjid nunggu matahari terbit? Dua-duanya ya. Dua-duanya. Disitulah jihad nafas, jihad harta. Kalau orang yang mengatakan hari ini, ya ada rezeki yang Allah titipkan pada dia, karena bukan hartaku sebenarnya, ini hartanya Allah. Orang yang Allah titipkan kebaikan, Allah yang titipkan harta sekarang ini diberikan pemahaman sebenarnya. Harusnya ini bukan hartaku, karena nggak ada hartaku. Ini hartanya Allah yang dititipkan ke kami, ke saya. Maka ketika ada rezeki untuk menyiapkan haji furoda misalkan, 1 miliar seorang pengusaha misalkan, yang 1 miliar itu enteng misalkan, maaf ya, maka dia harus menyiapkan uang 1 miliar setiap tahun untuk haji furoda. Biar apa? Biar haji terus setiap tahun. Boleh nggak? Ya boleh, harus begitu malah kalau punya uang, ya, ada rezeki. Nah, kata Nabi waktu itu, ya itulah pahala haji umrohnya orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tidak bisa kesana, man istata'a ilaihi sabila, dengan istita'ah, mampu secara harta untuk perjalanan ke Mekah, ke Madinah, atau ke Mekah dan Madinah untuk haji, maka cukuplah ketika itu setiap pagi itu Allah siapkan pahala haji umroh yang sempurna tiap hari, yaitu ba'da subuh sampai matahari terbit. Nggak lama, Pak, cuma sejam setengah. Nunggu setelah tadi azan ini, Bapak ke masjid, azan, sampai matahari terbit itu, sampai sholat dilakukan, itu kurang lebih sejam setengah. Coba dihitung, kurang lebih sejam setengah. Itu pun kelebihan paling sejam, karena biasanya waktu matahari terbit itu setelah subuh itu kurang lebih 70 menit, kurang lebih 60-70 menit tambah 15 menit, berarti 90-an menit lah kurang lebihnya. Jadi ketika subuh itu berkumandang sampai tibalah waktu sholat suruh itu, sholat sunnah 2 rakaat suruh itu kurang lebih 90-an menit. Kita duduk di situ di masjid, terpancang kaki kita, berzikir lisan kita, hati kita hadirkan ke Allah, maka Allah siapkan pahala haji dan umroh. Bapak nggak usah bayar lagi 100 juta, 600 juta, ya, dan nggak usah lagi antri. Tapi ada tiap hari Allah siapkan pahala itu. Tapi berat, Pak. Bukan hanya dengan saya pun berat. Tapi saya mengusahakan, alhamdulillah, dan dalam sepekan itu bisa ada 1-2 hari yang kita coba. Oke, kalau setiap hari weekday, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada pekerjaan, mungkin ada harus bekerja, persiapan kantor, maka mudah-mudahan itu bagian dari hujah kita di depan Allah. Tapi kalau hari Ahad, Sabtu, libur toh, ya, siapkan waktu, duduk dulu, berzikir, baca Quran. Bahkan ada yang mengatakan para ulama itu tidak boleh bergerak tempat duduk kita ini, di situ terus. Cuman kalau bolehnya cuman selonjor, tapi jangan berpindah tempat. Nah, gitu ya. Itu namanya mujahadah, namanya tuh bersungguh-sungguh namanya. Ya, nah ini
mengawali mengusahakan dan memberikan motivasi buat saya pribadi, minimal Pak, setiap pekan tuh sekali deh kita. Setiap pekan kita sekali. Yang mudah-mudahan Allah berikan pahala haji umrah sempurna untuk kita. Duduk ya, duduk bermuhasabah, duduk berzikir, duduk baca Quran setelah subuh sampai kurang lebih matahari terbit 15 menit, sholatlah 2 rakaat. Sekarang ada HP, ada jadwal terbit ketahuan. Terbit jam berapa sekarang? Sekarang tuh terbit jam matahari terbit itu sekarang jam 5.21. Jam 5.21 itu matahari terbit jadwalnya. Kemudian tambah 15 menit. Jadi berapa Pak? 21 tambah 15 berapa? 21 tambah 15 36. Ya, itu nunggu dulu di situ sampai nanti jam 5.36, setengah 6 lebih 6 menit, sholatlah suruh 2 rakaat. Setelah itu boleh pulang. Masya Allah, Bapak sudah dapat pahala haji dan umrah sempurna. Ya, mau? Insya Allah tiap hari ya, begitu ya. Tiap hari kita atau minimal sepekan sekali. Alhamdulillah, minimal sepekan sekali, sebulan sekali. Kalau nggak bisa minimal Bapak Ibu setahun sekali. Kalau nggak bisa seumur hidup sekali. Itu tuh sudah paling minimal. Ketika Allah berikan sesuatu hal, tidak ingin memberatkan karena ini ibadah sunnah, memang sunnah. Ya, tapi minimal. Kalau nggak bisa setiap hari, sepekan sekali. Nggak bisa sepekan sekali, sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Nggak bisa seumur hidup sekali. Ya, itu sudah paling bakhil, paling pelit mungkin dari kita yang jangan sampai tidak pernah sama sekali. Semua keutamaan yang telah Allah berikan itu hilang begitu saja. Baik, saya menyampaikan Bapak Ibu dalam tema pagi hari ini sebenarnya tadi kaitan dengan ayat yang dibaca Ustadz ya. Jika sholat ada dalam surat At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim. Ini penting Pak, ini bagian dari keimanan bahwa kita ini harus punya kekuatan, harus punya tekad bahwa orang yang beriman itu harus siap memerangi orang kafir dan harus keras kepada mereka, ke orang kafir ya, harus keras kepada mereka, jangan berlemah lembut. Kecuali nanti kafir dhimmi, beda lagi kafir dhimmi ya. Tapi kafir dhimmi ini untuk saat ini juga kita nggak bisa juga mungkin sampai kepada prasangka ya. Nah ini memang ya Islam lah begitu sejak zaman dulu Pak, sejak zaman Nabi sampai para khalifah, sampai para sultan-sultan Islam, tentunya yang masih dalam garis kemuliaan karena memegang teguh Quran dan Sunnah. Ada juga sultan khalifah Allahu a'lam yang juga dikabulkan hatinya oleh Allah karena tidak memegang Quran Sunnah, karena tersilaukan dengan harta kekayaan sebagai seorang raja sultan saat itu, sehingga apa? Sedikit mencemarkan nama baik Islam saat itu. Ada juga khalifah-khalifah yang zalim, ada sultan-sultan yang zalim ya banyak. Pangeran-pangeran dari kerajaan itu yang zalim banyak karena bergelimangnya harta. Ketika mereka lahir ke dunia ini sudah menjadi putra mahkota, kemudian harta di sekitarnya sudah banyak banget. Disitulah zaman enak itu kadang melahirkan generasi yang lemah. Tapi zaman yang tidak enak itu akan memberikan generasi yang tangguh-tangguh. Biasanya begitu. Dan itu hukum alam, sunnatullah juga. Kalau dulu Bapak Ibu kita dilahirkan ketika zaman Bapak Ibu kita rekoso, maka kita pun hari ini menjadi orang yang kuat, tangguh Pak, karena terbiasa dengan pendidikan orang tua yang rekoso, prihatin misalkan. Tapi ketika hari ini kita sudah sukses, tidak sedikit anak yang lahir ketika orang tuanya sudah sukses, hanya jadi mentalnya ciut, lemah secara mentalnya. Kenapa? Karena lahir pada kondisinya sudah nyaman semuanya. Betul nggak Pak? Itu hukum bandul, hukum alam. Ketika
bandul itu diangkat ke sini, muter ke sini, hukum ketika suasana negara, suasana keadaan lingkungan itu tidak baik atau lingkungan itu lingkungan yang menekan, maka akan tumbuh orang-orang yang kuat lahir dari situ. Karena suasananya memang harus gitu, harus berusaha keras gitu. Tapi ketika zaman itu sudah enak, masa kemasan Islam saat itu semua daerah-daerah dikuasai oleh Muslim, Masya Allah, ya, bergelimangnya harta. Lahirlah keturunan-keturunan para sultan itu yang kurang mungkin dari satu garis keturunan itu seperti hanya bibit panen bibit itu pasti ada aja yang lain, selain itu pasti ada. Karena tidak sedikit ketika kita baca sejarah-sejarah Islam itu, alhamdulillah ya, seorang sultan dikhianati oleh pamannya. Karena apa? Paman itu berpotensi, paman itu seperti bapak sebenarnya. Tapi ketika diturunkannya warisan tahta itu kepada anaknya, anak kakaknya, maka seorang adik bapaknya yang dulu raja, harusnya aku juga berpotensi jadi raja dong. Harusnya aku juga punya kans untuk peluang untuk jadi sultan dong. Kok ke anaknya? Disitulah paman sama keponakan beradu. Disitulah terjadi pertumpahan darah saudara. Terjadi seperti itu. Coba lihat semua sejarah-sejarah ini. Ya, Turki Utsmani yang cukup lama berkuasa menurut Khalifah Islam 800-an tahun kurang lebih pun demikian. Tidak sedikit dalam kurun waktu tertentu, bahkan seorang sultan ini sampai memenggal kepalanya para putra mahkota, para paman, para pakde-pakdenya dipenggal semua. Dan tidak boleh ada dua raja dua matahari. Allah alam saat itu bagaimana hukumnya? Allah alam. Hukum darah seorang muslim. Tapi karena tadi tidak sedikit orang-orang ini disisipkan pikiran-pikiran negatif oleh siapa? Orang-orang munafik. Tadi ayatnya jahidil kufar wal munafik. Ya saja. Orang kafir dan orang munafik. Disebut pertama kali kafir. Tapi munafik disebut musuh Islam yang paling berbahaya. Musuh dalam selimut. Yang sampai akhir zaman kata Rasulullah ini akan terus ada. Nabi juga tahu dulu Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul itu ada di sekitar Nabi. Tapi memang wajahnya, bajunya muslim, ikut sholat juga. Tapi di belakang bahkan membenci Nabi. Karena Nabi sudah, bahkan anaknya pun tetap berkuat masuk Islam. Ketika dia meninggal, ayahnya meninggal, seorang gembong munafik, tetap Nabi ikut lihat. Bahkan kalau Hudzaifah bin Yaman mengatakan tidak ingin menyolati orang munafik. Ya. Tapi kalau kita masih berkata ke Islam, ya kita sholati. Akhirnya kita sholati. Walaupun mungkin sholatnya setahun sekali, sholat Idul Fitri doang. Kalau sekarang karena KTP-nya masih Islam, kita masih menghormati. Kalau dulu kita punya kuat, dia sudah tidak sholat aja, tidak pernah kelihatan di masjid, apa benar Islam? Gitu kan? Nah, kekuatan tekad ini Pak yang saya sampaikan, bahwa ketika iman itu muncul dalam diri kita dan harus dijaga dengan kekuatan sepenuh hati, maka kita harus punya tekad bahwa memerangi orang kafir. Orang kafir diperangi, harus wajib, dan ini menjadi bagian dari jihad. Itulah cita-cita tertinggi seorang muslim, seorang yang beriman. Kalau tidak punya keinginan dalam hati untuk berjihad, naudzubillah, semoga kita tidak ada ya. Tapi kalau tidak ada sedikit pun di hati kita Pak terbesit ingin berjihad, maka kita ketika kita meninggal, maka meninggal dalam keadaan jahiliyah. Maka minimal tekadkan di hati untuk punya keinginan untuk berjihad. Adakan di hati, walaupun jihadnya seperti apa. Nah, yang bisa kita mampu jihad seperti apa hari ini? Yaitu jihad harta. Kalau jihad diri, mungkin nggak bisa langsung ke sana, ke Palestina, ke Syam. Padahal itu negeri yang Allah berkahi sekelilingnya, semuanya. Kalau Mekah Madinah yang Allah berkahi, yang ada garis radius tanah haram. Kalau Syam dari Libanon, kemudian Palestina, Yerusalem, kalau hari ini kan ada Israel ya, Israel, Jordania, itu Syria ya, Syria, itu semua tanah yang diberkahi Pak. Berkah tanahnya, semuanya, bukan hanya Palestina. Sampingnya Jordan, sampingnya Suriah agak ke atas,
ke sebelah sini dekat di Laut Merahnya itu ada Lebanon. Semua Lebanon, Tel Aviv, ya, Askelon, kemudian Gaza, Jalur Gaza. Itu tuh semua tanahnya diberkahi oleh Allah. Namanya tanah Syam. Dulu Nabi sering bepergian ke Syam juga. Itu luar negeri Syam itu. Dari Mekah, Hijaz ke Syam. Perjalanan. Nah, hari ini yang kita bisa jihad itu apa? Boykot minimal. Boykot produk itu bagian dari jihad kita, Pak. Tapi yang mampu kita keluarkan, yang mampu kita tahan. Sekarang apa? Hampir semua, saya bahkan Pak, ya, beberapa waktu yang lalu kemarin, ya, berapa hari ini, Kamis ya, hari Rabu, Kamis, ada kegiatan ke daerah Kebumen, ya. Kemudian di situ ada seorang orang kaya, ya, yang punya toko besar, cukup besar, supermarket lah, semacam supermarket, semacam luas atau laris gitu, tapi tidak sebesar itu. Saya bertemu dengan yang punya, Masya Allah luar biasa. Ketika saya diajak keliling ke supermarketnya, ke tempat alat tulisnya yang besar, gudangnya yang besar. Tapi ketika pas supermarket, Ustaz, maaf Ustaz, ini barang-barangnya hampir separuh toko itu kosong. Separuh toko itu saya tidak nyetok. Loh, kenapa Ustaz? Kenapa Pak? Karena barang-barang ini pro Yahudi, pro Israel. Loh, nanti gimana Pak? Apa nggak rugi? Ya, saya dibilangin sama konsumen itu, kok jadi nggak lengkap sih? Pepsodent nggak ada, Nescafe nggak ada, kayak gitu. Kata beliau, ini yang bisa saya lakukan Ustaz. Saya tidak tergiur dengan keuntungan. Kalau ini saya nggak mikir itu, mungkin ya kacamata kuda. Yang penting pokoknya saya stok barang pasti habis. Tapi saya berusaha dengar para ustaz menyampaikan, dengar para asatidz menyampaikan bahwa ini bagian dari cara kita berjihad. Saya tidak nyetok barang yang memang di list ini yang pro Israel. Saya tidak nyetok. Benar Pak? Iya. Masya Allah, luar biasa. Ini orang-orang kaya, ya, tidak nyetok barang, lebih baik barangnya kosong. Hampir separuh toko itu kosong, rak-rak itu pada kosong. Saya pun lihat itu, saya diajak keliling itu, kosong. Iya, ini dulunya ini dulunya ini. Karena merek ini kan terindikasi pro sana. Jadi seperti itu Pak. Ini jihad. Orang kaya seperti itu. Gak apa-apa, tidak ingin bahwa mendulang keuntungan pada saat-saat ini. Sebenarnya kalau ada di situ ada tetap barang yang disampaikan di situ, pasti kan ya untung kan. Tapi kata dia, apa tega kita mendulang keuntungan di saat si punya barang yang produk ini di sana pro ke Israel, membantai umat muslim saudara kita, apa kita tega makan minum dari hasil itu? Wah, ini masalah keimanan Pak. Ini masalah keimanan, ya. Maka pun demikian kita Pak, kemudian demikian kita di rumah minimal mengusahakan dalam berjihad dalam harta kita ini, dalam diri kita tuh mengusahakan, Bapak juga, Ibu juga menguatkan, Bu, ayo jangan dibeli dulu yang itu. Wah Ustaz, susah Ustaz. Tidak susah sebenarnya, dialihkan. Yuk alihkan. Apa saja produknya banyak, saya sebut di sini. Di internet juga bahasa Bapak. MUI sudah mengeluarkan fatwa nggak? MUI mengeluarkan fatwa. MUI itu mengeluarkan fatwa sebaiknya, karena ini bentuk solidaritas kita, bentuk loyalitas kita kepada Islam, bentuk keimanan kita kepada Allah yang harus wala wal baro, harus terlihat jelas di mana loyalnya kita itu, di mana lepas dirinya kita itu. Itu namanya konsep keimanan kita, wala dan baro, al wala al baro. Bagaimana kita mengikat teguh dengan sesama saudara kita, dan bagaimana kita berlepas diri dengan orang kafir atau orang-orang yang setia kepada orang kafir juga, atau orang yang mendukung orang kafir itu. Maka kita harus berlepas diri. Itu konsep iman kita, al-wala wal bara, loyal dan kita terlepas dari itu semua. Nah, ini konsep-konsep ini yang kadang juga mungkin sebagian umat Islam yang banyak ini, 98% umat Islam Indonesia ini mungkin
iman walawal baro ini tidak diketahui atau cuek saja. Sehingga apa? Sehingga produk-produk yang kemarin disuruh boykot itu kita pun nggak menghiraukannya. Kacamata kuda tadi, alah, ben itu. Padahal ini bagian dari jihad kita. Mudah-mudahan di hadapan Allah contoh ketika banyak kisah, ya. Contohnya semut ketika zaman Nabi Ibrahim dibakar, Pak. Dibakar dalam api yang menyala, membumbung tinggi, apinya gede banget, nggak terbayang api yang sebesar itu. Ketika ada satu orang saja didudukan di situ, sudah pasti langsung entek, langsung habis, langsung gosong, Pak. Ya, api yang besar menyala itu, ada semut membawa air. Ya Allah, semut kecil bawa air, ngapain juga? Gitu kan? Pikiran logika kita ngapain juga? Nggak mungkin api itu padam dengan satu tetes air dari semut. Nggak mungkin, blast, nggak mungkin. Mungkin nggak, Bu? Walaupun segerombolan semut bawa air, mungkin padam nggak api itu? Enggak. Tahu kondisinya itu mungkin nggak akan berbuat apa, nggak akan memberikan efek apa-apa kepada api yang sedang menyala itu. Tapi apa kata semut? Mudah-mudahan aku ini menjadi golongan orang yang menentang, golongan orang yang kontrak dengan itu, dengan Raja Namrud yang mau membakar Nabi Ibrahim. Aku tuh nggak suka dengan raja itu, aku suka Ibrahim, tapi aku bisa cuma ini, bawa setetes air di mulutnya, di bawah jalan, tuh kena air kan. Keluarkan itu, potensi itu. Bapak Ibu bisanya boykot, keluarkan itu, bisa, Bapak. Ustaz, saya baru bisanya nggak pakai sabun itu. Alhamdulillah, pakai sabun lain. Ustaz, saya baru bisanya, kalau yang lain belum bisa, kayak ya merek, saya nggak sebut mereknya. itu so, kalau apa masak harus pakai itu juga, gimana ya? Ada nggak yang lain bisa diganti? Nggak ada yang bisa, nggak yang lain bisa sih? Ya ayo ganti pelan-pelan. Jangan cuek, jangan cuma cuek dan EGP misalnya, emang gue pikirin lah katanya misalnya. Ya sana-sana kita lah. Nah ini iman ini yang harus kita benahi. Iman seperti ini harus kita benahi. Jahidul kufar wal munafik. Waghlud alaihim, bahkan menjadi harus keras kepada mereka. Karena ketika kita berlemah lembut kepada penindas, itu bentuk pengkhianatan kita. Na'udzubillah, kita disebut khianat di depan Allah karena kita berlemah lembut kepada para penindas itu. Kalau penindas yang zalim itu kita lemah lembut, kita anggap asor, kita tenggang rasa kepada mereka, itulah bentuk pengkhianatan kita dalam iman kita. Karena pas saudara-saudara sedang digempur, krisis pangan hari ini di Gaza, di Palestina, di tepi barat, West Bank, kita hanya berdiam diri enak-enakan saja. Tidur nyenyak, beralaskan kasur yang empuk, ya, makan enak, semua bisa kita makan, bisa kita beli. Kenapa kita nggak memilih ketika produk ini pro mereka, kita pilih yang lain? Kalau ini semangat umat Islam ini di Indonesia, ini semangat sama-sama, Masya Allah, luar biasa. Ini akan berdampak efek kepada mereka. Saham mereka merosot, ya, saham mereka turun, mereka akan kelabakan. Kenapa? Hari ini, Pak, mereka berjaya. Bahkan disebut 9 naga di Indonesia berjaya itu ya gara-gara siapa? Gara-gara orang Islam juga di Indonesia. Karena konsumen terbesar adalah umat Islam. Kenapa mereka jadi semakin kaya? 9 naga itu semakin naga besar, karena yang menjadikan besar itu kita juga. Umat Islam juga loh, Pak, mohon maaf. Yang menjadikan besar itu umat Islam juga. Bahkan semuanya tuh butuh Indonesia, karena Indonesia itu pangsa pasar terbesar di dunia. Daya belinya itu luar biasa Indonesia itu, walaupun katanya krisis moneter di Indonesia itu sejak zaman dulu nggak ada Pak itu disebut krisis itu. Tetap aja krisis bangun-bangun toko, bangun-bangun bangunan itu tetap berjalan Pak Indonesia. Ya ada juga yang melarat, ada yang mungkin nggak bisa makan, iya ada. Tapi yang berturah-turah itu lebih banyak, dan segmen menengah itu yang paling banyak. Karena apa? Segmen konsumen itu di menengah. Kalau orang barat itu segmennya atas, bahkan para produsen itu malah bingung ketika buat barang tapi nggak ada yang beli, malah bingung. Nah, maka butuh orang-orang menengah.
ke bawah, yang memang butuh barang itu, yang suka membeli barang ke orang menengah ke bawah. Nah, maka dibuatlah barang-barang di seluruh dunia, dipasarkan ke Indonesia. Cina senang, Eropa senang, Amerika senang buat produk, masukkan ke Indonesia, sudah habis laris di Indonesia. Siapa yang beli? KTP-nya Islam. Maka 9 naga hari ini pun menjadi besar itu akibat siapa? Akibat orang Islam. Akibat yang KTP-nya Islam itu yang bikin mereka menjadi besar. Sebenarnya kalau itu gerakan itu dikuatkan betul dari kita, umat Islam beli kepada produknya sendiri. Tapi Ustaz, umat Islam belum punya produk. Nah, masalahnya itu kita belum punya produk sendiri, Pak. Ya, seorang yang punya biojana juga, saya pernah ngobrol dengan beliau, punya dalam senior juga, Ustaz Imam Murad namanya, beliau mengatakan sebenarnya kita kalau punya produk sabun saja, kita produk Islam, sabun mandi yang bisa menyaingi Gift misalkan, sabun Gift. Sabun Gift itu harum, murah. Betul ya, Bu? Kalau produk Islam buat, atau orang Islam sekarang buat sabun, mesti mahal. Karena produknya, bahan-bahannya juga tinggi, kemudian HPP dasarnya itu juga sudah tinggi, maka dijual bisa jadi kadang 8.000 misalkan. Gift 1.500, bayangkan. Dan iklan di TV Gift. Udah harganya murah, diiklankan di TV, kita harganya mahal, nggak ada iklan di TV, cuma iklan mulut ke mulut, habislah kita. Kita nggak bisa menyaingi, pasar itu nggak bisa nyaingi. Nah, gitu loh, Bu. Contoh kecil saja. Kalau umat Islam punya produk sabun saja, umat Islam satu saja, kaya umat Islam itu. Dipakai berapa juta orang Islam yang mandi. Atau kata beliau masuk ke pondok pesantren, Gontor itu berapa ribu santrinya tuh. Misalkan pondok lain berapa ribu, Dalwa yang di Pasuruan, yang di daerah mana yang ribuan santrinya, beli saja satu santri beli sabun kita yang muslim itu, Masya Allah, itu luar biasa sebenarnya ekonomi itu. Tapi kita juga nggak punya, belum punya produk sampai ke situ menyaingi harga di pasaran tadi. Yang wangi sabun itu, saya jadi sebut merek ya, maaf ya, Gift atau apa tuh ya, atau Nuvo itu ya, murah harganya, dan itu wangi dipakainya, karena apa? Banyak memakai kimia dan sebagainya. Tapi kan orang nggak tahu, yang penting murah aja deh, beli deh. Padahal itu akhirnya Pak, yang membuat, sekali lagi, yang membuat orang-orang besar 9 naga itu kita sendiri yang buat. Coba kalau kita berhenti saja sehari nggak beli produk mereka, semua sepakat. Yang 98% muslim Indonesia itu berarti sekitar berapa? 270 juta penduduk Indonesia. Kalau dibagi apa namanya, 10%-nya 27 juta, berarti hampir 260 juta umat Islam itu di Indonesia itu tidak beli produk itu. Kalikan 1.000 rupiah, berapa triliun tuh uang itu, berapa miliar uang itu mandek Pak, sehari sejam itu, maka mereka akan kelabakan sebenarnya. Nah, ini masalah boikot Pak. Jadi boikot itu bukan masalah sepele, tapi boikot itu adalah masalah keimanan. Kita beriman apa enggak dengan wala loyal kita, setia kita dengan sama Islam, dan kita berlepas diri dengan orang yang bukan Islam atau yang pendukung kepada Yahudi Israel itu harus ditanamkan di hati kita Pak. Kalau tidak ada, maka ya sudahlah, Islam akan seperti ini terus. Dia seperti buih, banyak di lautan itu buih banyak, tapi terombang-ambing, tak menentu, tergantung arah, tergantung gelombang, tergantung angin. Jadi kita cuma diombang-ambing saja. Contohnya begitu. Ini apa analogi yang bisa kita lihat, umat Islam saat ini di Indonesia itu banyak jumlahnya, tapi seperti buih di lautan, dia terombang-ambing kemana-mana, tidak punya prinsip. Ya, Bapak Ibu, ini menjadikan kita muhasabah diri, evaluasi diri. Buat saya pribadi, ya buat saya pribadi, saya pun belum bisa mungkin sepenuhnya boikot itu, tapi minimal saya bilang ke istri, ayo ketika kita belanja ini jangan diganti yang lain, tukar yang lain. Bisanya itu kita Pak, cuma bisa begitu. Itu pun seperti semut yang bawa air mau mematikan apa apinya Nabi Ibrahim, nggak mungkin mati, nggak mungkin. Kita pun nggak membeli produk itu, hari ini tetap yang punya Pepsodent hari ini tetap kaya.
Yang punya itu hari ini Sinarmas itu, semua apa minyak-minyak itu dipegang Sinarmas itu orang terkaya di Indonesia. Buku kertas sinar dunia yang kita pakai itu punya mereka juga, orang terkaya di Indonesia. Jadi kita yang buat mereka kaya kita juga, karena mereka punyanya dari hulu hilir, punya minyak, punya Sinarmas, punya sinar dunia, buku, punya kertas. Baik di kantor semua pakainya Sidu kok, sinar dunia kok. Bayangkan Pak. Jadi mereka tuh per hari itu omsetnya berapa, per hari itu berapa uang. Siapa? Kita yang bikin mereka kaya. Umat Islam yang bikin mereka kaya. Kalau mau jujur, mereka tuh berterima kasih pada umat Islam, berterima kasih pada muslim-muslim kita ini, kalau mau jujur. Tapi kalau naudzubillah, karena mereka hanya mengedepankan kekayaan, mencari kezoliman di situ, maka imbasnya para penguasa, para pemegang harta modal itu membelilah kekuasaan. Kekuasaan itu dibeli, maka kekuasaan itu yang bisa diatur oleh pemegang modal. Itulah kapitalis. Ya Bu ya, itulah kapitalis. Naudzubillah. Jadi kita kalau seperti ini terus Pak, ya luar biasa. Ya, kita sudah mau 100 tahun Indonesia merdeka, ada generasi emas besok tahun 2045, harapannya kita mempunyai yang baik-baik lah. Pemimpin kita doakan terus setiap sholat kita, semoga siapapun yang terpilih ya, kita menjadi orang yang baik nantinya. Jangan sampai alah siapapun presidennya kita biasa tetap aja kayak gini, jangan. Dan bahkan memilih tidak memilih itu pilihan, walaupun itu pilihan, karena memilih tidak memilih, dia pilihannya untuk tidak memilih, itu bahaya banget ya. Karena apa? Karena kita hidup di Indonesia di sistem demokrasi. Kalau kita keluar dari situ, pada kita hidup di sini, itu orang yang paling bahaya, akan dimanfaatkan oleh orang-orang luar sana yang punya kesempatan dalam kesempitan itu. Oh, orang Islam ini yang Islamnya katanya baik tuh nggak mau milih tuh, ya sudah diambil aja sama kita pilihannya, misalkan. Hanya apa? Harusnya begini, pemilih itu cuma berapa puluh persen kok dari jumlah penduduk Indonesia. Masih banyak golput, ya katanya. Masih banyak golput. Orang-orang cuek tidak mau memilih. Orang pada itu orang Islam loh Pak, orang Islam. Mungkin maaf ya, ini hitam, sholat ngajinya bagus, sholatnya bagus, nggak mau milih katanya. Saya heran gitu, padahal dia tinggal di Indonesia. Heran, ya. Tinggal di Indonesia tapi nggak mau milih, ya. Karena apa? Padahal tidak biasa-biasa saja. Kalau kita tidak memilih, berarti pilihan diserahkan ke orang lain. Lahirlah penguasa yang tidak baik, mungkin kita akan kena dosanya juga. Tapi kalau kita sudah berusaha baik sekuat tenaga, tapi tetap yang siapapun yang kepilih tidak dolim misalkan, itu kita sudah berlepas diri juga pada Allah. Kenapa? Aku sudah berusaha ya Allah, aku sudah milih mencoba, tapi nyatanya begini ya, mereka yang berbuat dolim, ya sudah. Ya, maka kalau saran saya, pilih Pak besok itu, milih semua, harus milih. Gunakan hak pilih Bapak Ibu semua, ya. Karena ini menentukan nasib bangsa ke depan. Kalau kita cuma duduk-duduk saja ngaji, bukannya bagus, bukannya nggak baik. Aku cuma sholat toh Ustaz, cuma mikir dagang ngaji sendiri aja. Ya kita berpikirnya sendiri aja, berpikirnya kita hanya ego sendiri. Tapi kita nggak berpikir luas, nggak berpikir luas. Maka pikiran kita harus dibuka, mindset kita harus dibuka bahwa ini bagian dari tata cara, dan kita cinta negara Indonesia, kita tinggal di Indonesia, ya ikutlah sistem Indonesia, sudah ikut sistem yang hari ini berjalan, kita ikuti saja. Ya, kita ikuti, kita benahi pelan-pelan dengan doa, dengan kebaikan-kebaikan amal harian kita. Kita doa sama Allah, semoga semua para pemimpin kita diberikan kebaikan. Ada Pak Lurah ini pemimpin terdekat kita, ini kita doakan. Kalau Pak Lurahnya ngaji tiap hari, Masya Allah. Kalau semua lurah begitu, semua camat begitu, semua umat Islam harus mau dengan kedudukan itu. Jangan kadang umat Islam cuek, aku nggak mau jadi lurah, nggak mau jadi camat. Ya hanya orang-orang itu jadi camat, jadi lurah. Orang itu jadi bupati, yang mungkin maaf sholat aja nggak bisa. Ya Islam sih KTP-nya misalkan. Karena kita umat Islam pada diem, maka merajalelanya kerusakan. Kata Fudail bin Iyad, seorang ulama, Allah alam, dan para ulama yang lain pastinya mengatakan banyaknya kerusakan di muka bumi itu memang bukan hanya banyaknya orang-orang yang rusak, bukan, tapi banyaknya orang-orang baik yang diam.
Karakter baik itu tidak dimunculkan, tidak disatukan, tidak dikawinkan dengan karakter kuat, Pak. Akhirnya karakter baiknya lemah, tidak muncul kebaikannya dan tidak bermanfaat di sekitarnya. Akhirnya apa? Habislah akhirnya orang-orang. Kenapa? Orang baik yang diam. Orang baik tidak berkawin dengan karakter kuat. Karakter baik, karakter kuat harusnya disandingkan, dikawinkan. Maka akan tumbuh seorang yang punya kekuasaan tapi baik, adil misalnya. Tapi adanya sekarang karakter jelek ketemu karakter kuat. Orang yang jelek tapi punya kekuatan, habislah kita. Habis kita. Jadi merajalanya doharul fasadu, lahirlah kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan itu akibat sebagian orang sebenarnya, Bu, Pak. Sebagian orang akibat sebenarnya, tapi Allah berikan efek azab kepada semua orang. Akibat 1-2 orang aja yang merusak hutan, akhirnya semua kampung, daerah, kabupaten dapat banjirnya. Contohnya begitu. Akibat 1-2 orang saja yang berbuat kerusakan itu sebenarnya. Nah, tapi apa? Karena orang baik diam. Karena orang baik diam ini tidak ada amar ma'ruf, nahi munkar, nggak ada. Maka merajalelalah kejelekan, kejahatan. Ya, maka kita tidak bisa tinggal diam apapun ini, Pak. Tidak bisa tinggal diam. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Besok kita punya kekuatan tekad untuk bisa tetap milih, Bapak Ibu. Jangan ambil pilihan yang tidak memilih, jangan. Menurut saya ambil pilihan Bapak Ibu semua, karena sistemnya negara kita itu sistem demokrasi, semua pakai suara terbanyak. Siapapun, maaf, tukang beca, profesor, sama suaranya di hadapan rakyat di demokrasi ini. Jadi jangan sampai kita menyepelekan itu, nggak usah ngapain ya, ke TPS ngantri ngapain. Jangan. Kalau kita punya kesadaran diri, cinta kepada bangsa kita ini, maka gunakan hak pilih itu. Karena kalau tidak, dipakai orang lain yang tidak bertanggung jawab. Dan besok kalau kita akan bertanggung jawab juga oleh Allah. Karena kamu tinggal di Indonesia dengan hukum itu, kenapa kamu diam saja? Udah tahu ada kerusakan, kenapa kamu diam saja? Kalau cuma ngaji doang, cuma sholat doang, jangan begitu. Ya, kita harus lihat kanan kiri. Sholat itu filosofinya setelah assalamualaikum itu sebarkan salam, sebarkan keselamatan, sebarkan kesejahteraan. Assalamualaikum, kanan. Ke sebelah kananmu, ke sebelah kirimu, sebarkan. Bukan orang Islam itu bukan orang yang pelit, bukan orang yang egois, hanya mikir dirinya sendiri, bukan. Bahkan salam itu diperintah wajib. Kalau kita nggak salam ke kanan kiri, dosa, sholatnya nggak sah. Assalamualaikum, nggak mau misalkan ya, nggak sah sholatnya. Harus assalamualaikum. Apa? Dilihat tetangganya, dilihat orang lain. Kita peduli dengan lingkungan kita. Kita peduli dengan negara kita. Kita peduli dengan bangsa kita. Kenapa? Itu sholat, sholat itu mendidik semuanya. Tata aturan kehidupan itu ada dalam sholat. Sopnya, barisan lurusnya, taat patuhnya kepada pemimpin imam, ya, sabarnya kepada imam, nunggu, tidak mendahului, gitu kan. Kemudian setelah itu melihat kanan kiri, itu bagian dari kepedulian sosial. Kita harus peduli, lihat kanan kiri, samping kanan. Tapi nanti memang di akhir sholat, jangan pas sholat jangan ketika sholatnya tengok tengok, bukan. Tapi ketika setelah selesai sholat, semua sholat rukun dilaksanakan, maka kita peduli pada. Jadi tetap soleh pribadi, tetap soleh sosial. Sosialnya kita harus dibangun, pribadinya dibangun sama-sama. Tidak boleh hanya soleh pribadi saja. Masuk Islam, masuk surga hanya kita saja, nggak boleh. Harus ajak-ajak masuk Islam. Karena saya menyampaikan ini pun, saya ingin mengajak para bapak ibu semua, kita bareng-bareng masuk surga. Gak mau cuma sendiri, kan gak enak juga. Misalnya kalau Pak Jumadi masuk surga sendirian, Pak, enak bukan, Pak? Nggak enak, pasti akan nanya, mana Pak Lurahnya, mana Pak Erwan, mana Pak Ernawan, mana Pak D, mana, semua ditanya nanti di surga itu. Semua pada ngobrol di surga itu. Yang dulunya sering ngobrol, sering ngumpul, sering serawung, nanti pun di surga akan sama. Semua kegiatan-kegiatan kita akan rindu, akan kangen di surga itu. Yuk, mana yuk, kita ngobrol-ngobrol yuk. Di mana? Di rumahmu ya, di istanamu di surga. Ya, istana saya yuk. Wah, surga saya tapi atasnya. Ya dah, ke atas diajak misalkan. Surganya yang di atas, ada yang di bawah, di mana-mana, saling mengunjungi gitu kan. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa.
ya, dan itu kita ingin dapatkan kenikmatan itu bersama-sama itu di surga, di dunia sampai ke surga. Bukan cuma di dunia saja kita berkumpul, kita sharing, kita ngobrol bersama, tapi kita sampai ke surga bareng-bareng. Maka yuk kita bareng-bareng masuk surga. Jangan cuma dewe, jangan cuma sendiri-sendiri. Jangan, baik itu harus ajak-ajak orang lain. Tapi kalau kejelekan, cukuplah diri kita sendiri yang tahu. Jangan ajak orang lain kalau kejelekan. Ya, kalau kita belum bisa menghilangkan kejelekan dalam diri kita, cukuplah diri kita dan kita banyak beristighfar pada Allah. Jangan ajak-ajak orang lain. Tapi kalau kebaikan diri kita, ajak sebarkan ke orang lain, insya Allah. Barakallahu fikum. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini sedikit memberi manfaat buat saya pribadi dan buat kita semua. Konteksnya adalah keimanan kita. Ayat jelas dalam surat Tahrim, kita harus selalu bertobat pada Allah dengan tobatan nasuha, dan itu akan dilihat tobat nasuha kita itu akan dilihat dari perbuatan kita hari ini. Kalau kita mengatakan di hati, di lisan, ya Allah saya bertobat kepadamu, ya Allah saya tobat sungguh-sungguh ya Allah, tapi perbuatannya nggak melakukan itu, ya sama saja. Syarat tobat itu bagaimana? Ada syarat tobatnya, menyesal, ungkapan diri lisan, berikrar, ya Allah saya menyesal, hazan, sedih, ungkapan ketika menyesal itu sedih, menangis. Kemudian apa? Berjanji nggak akan nggak akan mengulang lagi perbuatan itu masalah taubat. Kalau kita masih kembali lagi ke perbuatan yang sama, ya nggak taubat namanya. Yang pada yang diminta oleh Allah, taubatan nasuha itu taubat yang sungguh-sungguh. Dia menyesali, tahu perbuatan dosanya, ikrar lisannya tidak akan mengulang lagi, ya itu adalah bagian dari taubat yang insya Allah akan diterima oleh Allah. Dan kita bersungguh berkeras kepada orang-orang kafir, berjihad kepada orang kafir, berjihad kepada orang-orang munafik. Yang mana orang munafik ini Allah sisipkan di tubuh kita sendiri. Hati-hati, iya memang begitulah. Ujiannya orang Islam, ujiannya orang beriman itu ada orang munafik yang Allah sisipkan pada tubuh kita sendiri. Maksudnya apa? Pada teman-teman kita sendiri. Musuh dalam selimut jauh lebih berbahaya, tapi itu ujian yang harus kita waspadai. Ujian sepanjang hidup itu namanya orang-orang munafik. Allahu a'lam. Semoga kita jauhkan dari sifat munafik, karena sifat munafik itu ngeri. Allah akan simpan di neraka yang paling bawah orang-orang munafik itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.